Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Setelah dibawa kabur, sekarang beginilah nasib Emilia. Aduh anjing, apa beneran ada NTR-nya ya? Di sini Regulus yang bisa kita singkat sebagai Bang Agus bertanya pada Emilia, apakah dia masih suci atau tidak. Emilia bingung karena baru pertama kali mendengar perkataan itu. Mendengar kepolosan Emilia, Bang Agus langsung mengambil keputusan untuk menjadikan Emilia sebagai istrinya yang ke-79. Buset, punya istri udah kayak ternak ikan aja ya. Bener-bener banyak banget sampai punya 79. Nah, di sini kan Bang Agus mengklaim punya istri 79. Tapi pas datang gadis pirang, dia pun malah menyebutkan kalau si gadis ini berada di urutan nomor 184. Gila. Ini orang beneran gila banget. Jadi yang sebenarnya itu istri Bang Agus ada lebih dari 79. Wah, kalau gini sih Subaru harus dibuat ngeharem dong. Masa ia kalah sama Bang Agus yang notabene-nya merupakan seorang NPC. Berikutnya nampilin Subaru yang menyerang pakai pecut. Tapi pecutnya itu malah kena gigit. Melihat Subaru dapat strike tapi hampir ke bawah mangsa, membuat Mbak Hijau mengambil tindakan. Tentunya Julius juga tak tinggal diam. Dan hasil dari ketiga serangan gabungan ini tidak menghasilkan apapun. Subaru yang udah kebawa emosi berniat maju sendiri, tapi dihentikan sama Julius. Julius mengatakan dan mengingatkan Subaru tentang rencana awal. Dan Subaru baru keinget peringatan dari Alkafirun yang sebelumnya mengatakan untuk jangan main-main kalau bertemu sama kerakusan. Julius melanjutkan perkataannya, coba ingat untuk apa kita datang ke sini. Provokasi mulai dilakukan uskup penyihir, dan hal ini ngebuat Subaru jadi makin panas. Melihat tingkah si Roy yang semakin menggila, ngebuat Subaru jadi berpikir ulang. Bagian ini akan diserahkan pada Julius. Sedangkan bagian Subaru adalah mengurus Mitya yang bermasalah. Cuman sialnya, di dalam ruangan ini malah terdapat naga gila. Apalagi di bawahnya terdapat Sandra. Dengan cepat, mereka langsung membagi tugas. Yakni pada saat Mbah Hijau mulai menyerang naga, maka Subaru akan melangkah dan menyelamatkan Sandra. Jujur sih, pas ngeliat naga gila tapi dia nggak banyak bacot dan kalem begini sangat aneh. Dan sekarang ngeliat dia yang dengan mudahnya dikalahkan Mbah Hijau hanya dengan beberapa tebasan doang jauh lebih aneh. Dengan ini, maka misi penyelamatan pertama telah berhasil diselesaikan. Setelah Sandra mulai tenang, Subaru lanjut nanya tentang lokasi Sandra lainnya. Dan bocah ini langsung menunjuk ruangan yang berada di sampingnya. Subaru membuka pintu itu, tapi pas dibuka, Subaru malah kaget. Untuk alasannya, karena Subaru ngeliat sepasang mata merah raksasa yang sangat banyak di dalamnya. Subaru yang saat ini masih kaget, tambah dibuat kaget saat tahu bocah yang diselamatin ternyata rohnya kemasukan naga gila. Sudah kuduga, sesuatunya pasti ada yang tidak benar. Soalnya aneh banget loh, lihat naga gila nggak banyak bacot, terus mati hanya dengan beberapa tebasan doang. Kemudian ngeliat tubuh Mbah Hijau diinjak-injak, ngebuat Subaru langsung murka dan melempari naga gila ini dengan sebalok batu. Kita semua pasti berpikir jika serangan ini akan dihindari, tapi yang terjadi selanjutnya malah dihampiri dong. Waduh, kok aneh banget ya ngelihat villain yang satu ini. Dengan ekornya yang panjang, Subaru langsung ditendang. Berikutnya, naga ini mulai nunjukin sosok aslinya. Kemudian dia juga mulai nyerang Subaru dengan habis-habisan. Subaru yang gak bisa ngelawan hanya bisa terbaring tidak berdaya. Selain bisa jadi naga, bocah ini juga punya ability berganti wajah sekaligus tubuh. Dan ada satu lagi, selain mampu berganti wajah, nih bocah juga ahli banget nyamar sampai full satu badan. Ditambah, dia tuh juga bisa ngerubah tubuh orang jadi kayak hewan.
Jadi, alasan naga gila tadi nggak banyak bacot ya karena sosok di dalamnya bukanlah dia, melainkan orang lain yang dia rubah. Subaru yang tahu fakta itu seketika marah besar. Bocah ini menanggapinya dengan tenang. Terus, bocah ini juga meminta Subaru supaya mencintainya. Waduh, merasa penyakit gila sang lawan udah kronis, Subaru jadi ngeri. Setelah Subaru mendatangi Mbah Hijau, perkataan yang keluar dari naga gila ini menjadi semakin liar. Subaru tidak bisa membantah perkataan itu, ya karena emang fakta. Kau ingin membelai rambutnya bukan? Dan mencoba untuk menyentuh bibirnya beserta lain halnya. Oh, jadi naga ini tuh lagi cemburu toh, ngelihat percintaan manis orang lain. Berikutnya, naga ini mulai hensin menjadi Emilia. Di awal perubahan, naga ini mulai berkata-kata manis selayaknya Emilia. Dan di akhir peran, naga ini mulai nunjukin sifat aslinya. Waduh, jangan pakai wujud ini juga dong. Jadi hancur loh kesan polos nan suci milik Emilia kita. Berikutnya, bocil ini nyerang Subaru pakai bentukan singa dan mencopot salah satu anggota tubuhnya. Setelah mencopot kaki Subaru, naga ini langsung menggigit tangannya untuk menumpahkan cairan di dalam tubuhnya ke tubuh Mbah Hijau. Berkat itu, Mbah Hijau akhirnya kesakitan. Sementara itu, di luar ruangan masih menampilkan duel seimbang antara Wilhelm dan temannya. Begitupun dengan Kapten Serigala yang nampaknya punya hasil yang serupa. Ketiganya berkumpul, dan saat berkumpul itu mereka malah menyaksikan menara yang ditempati Subaru seketika mengeluarkan ledakan hebat. Kemudian di ruang rapat, tepatnya saat Kiritaka dan Anastasia sedang berbicara, mereka malah dikejutkan dengan suara ledakan yang tiba-tiba datang. Dan yang membuat ledakan itu ternyata Uskup Mumi. Keduanya yang tak punya kekuatan beneran terpojok banget ketika berhadapan sama Uskup Mumi. Untung saja ada pahlawan Hetaro dan TV yang bergegas ke sini untuk membantu mereka yang kesusahan. Buset, udah kayak superhero aja ya momentum kemunculan mereka. Rantai biadab mulai Uskup Mumi lemparkan, dan serangan itu berhasil ditahan menggunakan pertahanan gabungan. Kiritaka dan Anastasia mulai berlari keluar, dan di sana mereka bertemu dengan prajurit Kiritaka. Kiritaka menyuruh Anastasia buat kabur lewat jalan lain, sedangkan Kiritaka dan pengawalnya akan menyibukkan Uskup Mumi, supaya Anastasia bisa lari dengan selamat. Sebelum pergi, Kiritaka menitipkan kota Priestella kepadanya. Jaga kota ini dari penjahat yang ingin menghancurkannya. Sementara itu, di ruangan lain masih nampilin masalah keluarga merah yang belum selesai juga. Ya ampun, di saat yang lain pada sibuk perang, lah ini keluarga merah malah sibuk ngurusin urusan pribadi. Singkat cerita, tukang mabok berhasil Reinhardt atasi. Tapi setelahnya Reinhardt malah bingung mau diapain. Di tengah kebingungan itu, Feld membenturkan botol minuman ke arah kepalanya dan membuat tukang caper ini akhirnya pingsan. Mampus tuh, lagian udah tua, caper mulu kerjaannya. Singkat cerita, Otto tiba-tiba datang ke tempat ini, lalu menceritakan situasi di luar kota yang sebagian besar telah muncul uskup penyihir. Karena pembuat masalah udah ditangani, Feld kemudian memerintahkan Reinhardt untuk keluar dan membantu. Berikutnya, suara lonceng keras kembali terdengar. Dan di tengah suara berlangsung, bendungan air di kota tiba-tiba saja udah terbuka. Dan hasil dari bendungan air yang terbuka tentunya membuat banjir yang sangat besar. Dan hasil dari banjir itu ngebuat rumah-rumah jadi terendam air. Di tengah banjir, Garfield melihat ada Subaru yang dibawa naga. Tapi karena ekor naga itu digigit, hasilnya ngebuat Subaru jadi terjatuh dan tenggelam. Garfield berteriak memanggil nama Subaru.
Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!